Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 293. 293 pendaftaran. TL, Teknolizat. Selanjutnya, dengan tingkat kultivasi 3 cincin, kekuatan seluruh tubuhnya juga akan meningkat sebagian besar. Teknik perpaduan jiwa bela diri dan kemampuan tambahannya juga akan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Jika Anda dapat menggunakan kekerasan untuk mengalahkan musuh Anda, mengapa Anda perlu menggunakan otak Anda? Ji Hongbin membuka kopernya, melihat ke arah lambang berwarna ungu yang tergeletak di dalamnya, wajahnya penuh kekaguman dan kecemburuan. Meskipun peringkat kultivasinya sudah cukup tinggi, lambang ungu mampu ditukar dengan beberapa hal yang sangat berharga. Sayangnya, selama belajar di pelataran luar, kesempatan yang didapatnya terlalu sedikit. Benar, Xuan Yu. Mengenai dugaan Anda, jangan sebutkan kepada siapapun. Terutama teman sekelasmu. Ji Hongbin tiba-tiba mengingatkannya. Lan Xuan Yu menganggukkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun saya pikir plane luar angkasa itu sangat mungkin hanya kabin simulasi berskala besar, dunia yang disimulasikan setelah itu membuat kita memiliki realisme 100%, dan oleh karena itu Anda hanya dapat berpikir bahwa itu benar-benar sebuah dunia. Akademi benar-benar berusaha keras untuk ujian ini, cerita ini dijalin menjadi seperti kenyataan. Alis Ji Hongbin sedikit berkerut, dan setelah sedikit ragu, dia berkata dengan suara berat, karena itu memang nyata. Kali ini giliran Lan Xuan Yu yang tercengang. Ji Hongbin berkata dengan nada berat, upaya Shrek yang diinvestasikan dalam kemajuan umat manusia adalah sesuatu yang tidak dapat Anda bayangkan. Mengapa mereka hanya merekrut sedikit siswa setiap tahun? Sebenarnya sangat besar, karena tenaga kependidikan akademi tidak mencukupi. Banyak guru dan senior semuanya berada di garis depan pertempuran untuk memperluas federasi. Tapi, ini juga menyentuh rahasia besar federasi. Kenyataannya, ketika federasi membentuk koloni antar bintang, itu bukan karena mereka tidak menghadapi tekanan apapun, melainkan karena orang-orang biasa tidak menyadari bagaimana tekanan itu diangkat. Lan Xuan Yu tercengang. Anda mengatakan. Ji Hongbin berkata, kamu tidak boleh menanyakan ini sekarang, ini masih hal-hal yang tidak boleh kamu ketahui. Kamu masih muda, apa yang harus Anda lakukan sekarang adalah berusaha keras untuk mempromosikan diri Anda sendiri. Biarkan diri Anda menjadi tangguh. Suatu hari Anda akan mengerti arti dari apa yang saya katakan. Akademi Shrek sebenarnya tidak hanya memiliki sedikit orang. Itu karena mayoritas kekuatan pendidikan akademi tidak ada di akademi untuk bekerja sama dengan federasi di tempat lain. Ini semua agar orang-orang federasi hidup damai. Jika Anda, saya, dan bahkan orang-orang administrasi federasi mampu hidup tenang dalam kedamaian dan kegembiraan, itu berkat upaya dan pengorbanan dari banyak orang. Lan Xuan Yu mendengar bahwa Ji Hongbin agak tidak bernyawa. Suasana hatinya saat ini sangat emosional. Rupanya dia menekan beberapa emosi kekerasan jauh di dalam hatinya. Lan Xuan Yu tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Guru Yin pernah berkata bahwa dia diusir karena perilakunya yang tidak pantas di tengah perang. Konflik macam apa itu? Federasi seharusnya damai dan hanya menduduki planet lain yang mengandalkan armada universal. Konflik macam apa yang akan diikuti oleh Guru Yin? Oke, kamu tidak boleh bertanya lagi, aku juga tidak akan banyak bicara. Ketika kekuatan Anda cukup tinggi, Anda secara alami akan mengetahuinya. Saat ini, yang perlu Anda pahami adalah bahwa meskipun siswa yang diterima di sini sedikit, setiap orang yang direkrut akademi adalah elit absolut, dan mereka juga akan mendapatkan sumber daya terbaik akademi. Anda semua hanya perlu melakukan upaya yang sesuai untuk itu. Usaha yang bagus, oke. Guru ingin melihat Anda tiba pada suatu hari di ketinggian yang tidak akan pernah dia capai. Wujudkan impian yang tidak pernah bisa saya capai. Anda pasti sudah diterima. Besok, guru harus pergi. Namun, tidak lama kemudian saya harus kembali. Kali ini kalian bertiga menguji dan memasuki kesenangan tak terduga Akademi Tian Luo kami. Akademi berhak mengirim 3 guru untuk datang ke sini untuk melanjutkan studi. Aku akan menjadi satu, Guru Yinmu sangat mungkin menjadi yang lain, jadi setelah beberapa saat kami akan bertemu denganmu lagi. Anda cukup pintar, Anda juga tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada gunanya guru berbicara terlalu banyak.
Berkultivasi dengan baik, jika ada masalah Anda dapat mengirimi saya email. Kamu juga bisa berhubungan dengan orang tuamu dengan cara ini. Ji Hongbin pergi dengan sangat tiba-tiba. Keesokan harinya, ketika Lan Xuanyu bangun dari meditasinya, dia sudah tidak terlihat di manapun. Mungkin dia tidak mau melalui rasa sakit karena perpisahan. Ruangan itu tiba-tiba kekurangan orang di dalamnya, dan menyebabkan Lan Xuanyu menjadi agak tertekan. Bukan hanya karena ruangannya kosong, melainkan karena dia kekurangan orang andalan yang memberinya arahan. Bagaimanapun, dia masih anak muda berusia 12 tahun, tidak lebih. Di ruang makan dia bergabung dengan Liu Feng dan Qian Lei. Ketiga orang itu sarapan bersama. Lan Xuanyu tiba-tiba menyadari sesuatu. Dengan asumsi bahwa plane luar angkasa sebelumnya adalah kabin simulasi, mengapa mereka bisa merasa lapar di dalamnya? Membawa keraguan ini bersamanya, semua kandidat ujian diperintahkan untuk berkumpul dan melanjutkan bersama menuju Sigat Plaza. Tak ayal, waktu mengumumkan rekor kinerja akhirnya telah tiba. Sigat Plaza. Di depan patung besar itu berdiri sederet orang. Guru Xiaoqi, yang bertanggung jawab atas ujian mereka selama ini, hanya bisa berdiri di samping. Berdiri di tengah tepatnya adalah dekan pengadilan luar Akademi Shrek, Ying Lohong. Dekan wanita cantik ini memiliki senyuman di wajahnya, dan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya. Gaun formal berwarna hitam menguraikan perawakannya yang ramping, membawa rasa kecantikan yang agak alami. Lan Xuanyu secara alami tidak mengenali dekan ini, tetapi pandangannya tiba untuk melihat pria parubaya yang ceroboh itu berdiri di satu sisi dekan. Bukankah ini tepatnya, Wingman-nya dari waktu itu selama ujian pusat antar bintang Shrek? Melihatnya, ekspresi Lan Xuanyu menjadi agak aneh. Mata paman aneh, Wingman, juga kebetulan jatuh langsung padanya pada saat ini. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi di matanya sepertinya dia sudah mengukurnya. Lan Xuanyu memiliki sedikit hati nurani yang bersalah. Xiaoqi melangkah maju, dan dengan suara yang dalam berkata, selanjutnya saya akan mengumumkan daftar pendaftaran ujian siswa baru Akademi Shrek tahun ini. Saat aku memanggil namamu, tolong keluar. Setelah saya selesai membaca daftarnya, setiap orang yang tidak lulus dapat kembali ke hotel untuk mengemasi barang bawaan Anda dan bersiap untuk berangkat. Emblem Shrek yang Anda peroleh sebelumnya dapat ditukar di pusat pertukaran Akademi. Seorang anggota staf Akademi akan memandu Anda semua untuk melakukan ini. Sekarang, saya akan mengumumkan daftar nama yang dipilih. Yuanen Huihui, Lan Mengqin, Lan Xuanyu, Bintian Liang, Qian Lei, Liu Feng. Mendengar nama-nama itu dipanggil satu demi satu, setiap orang tidak bisa membantu tetapi hati mereka berdegup kencang. Lan Xuanyu takjub saat mengetahui bahwa dia akrab dengan beberapa nama yang secara tak terduga juga dipilih. Tim yang ia singkirkan di kompetisi sistem gugur, yang terdiri dari Li Han, Li Bin, dan Jia Yu, secara tak terduga juga terpilih. Lan Xuanyu tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa ini pasti ada hubungannya dengan ujian mereka sebelumnya. Di bawah bantuannya, teknik kombinasi jiwa bela diri mereka segera dipromosikan menjadi teknik perpaduan jiwa bela diri ya. Ini benar-benar sesuatu yang sangat langka. Dia memperkirakan mereka dipilih hanya karena ini. Benar saja, ketika ketiga orang itu akhirnya keluar, ekspresi mereka saat melihat Lan Xuanyu jelas-jelas berterima kasih. Itu juga memiliki sedikit rasa hormat yang awalnya tidak ada di sana. Hari itu, dengan bantuan Lan Xuanyu, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki ketakutan yang besar? Mereka juga tahu bahwa mereka tidak terlalu menonjol di antara kandidat ujian, terutama Li Bin dan Jia Yu. Mereka semua adalah 3 cincin Soul Master. Selanjutnya, jika jiwa bela diri Jia Yu dipisahkan dari Li Han, itu agak lemah. Prestasi seperti apa yang mampu mereka capai di Shrek pasti terkait dengan hubungan dekat dengan Lan Xuanyu. Daftar namanya hanya ini. Bagi Anda yang belum lulus, jangan berkecil hati. Kembali ke akademi Anda masing-masing, pelajari dan kembangkan dengan baik. Saya harap perjalanan ke Shrek ini mampu memberi Anda semua bantuan. Nada suara Xiaoqi meninggalkan gema tangisan yang segera terdengar dari para kandidat ujian. Sehubungan dengan anak-anak berusia 12 tahun ini, sangat sulit bagi mereka untuk sampai pada tahap ini, dan tidak lulus ujian memang setara dengan pukulan psikologis. Namun, karena itu adalah kompetisi, itu ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Sebuah bus besar datang untuk menerima kandidat ujian yang dieliminasi itu. Mereka hampir pergi. Ada 6 orang yang secara khusus diterima. Karenanya, kali ini, ada 36 siswa yang akhirnya diterima dari semua calon ujian tersebut. Soul Land 4 Chapter 294
294 Ying Lohong. TL, Teknolizat. Nama saya Ying Lohong, dan saya Dekan Lapangan Luar Akademi SREK. Pertama-tama, saya mewakili Akademi SREK untuk menyambut Anda semua di sekolah. Dekan Pengadilan Luar, mendengar bahwa wanita cantik yang muncul tidak lebih dari 30 tahun atau lebih secara tak terduga adalah Dekan Pengadilan Luar, semua siswa tanpa sadar berdiri lebih tegak. Ying Lohong tersenyum tipis, dan berkata, di antara kalian semua, saya kira banyak dari Anda yang percaya bahwa Akademi SREK, sebagai akademi nomor 1 di federasi, pasti akan sangat ketat dan pelajarannya akan sangat sulit. Namun, pada kenyataannya, sangat mungkin itu akan berbeda dari yang Anda harapkan. SREK akan lebih mudah dari yang Anda semua bayangkan. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda menginginkan sesuatu. Di sini, kami tidak memiliki guru yang hebat yang akan mengawasi Anda untuk belajar dan berkultivasi sepanjang hari, semuanya sukarela. Anda ingin masuk ke sini, jadi saya percaya bahwa cara Anda belajar adalah masalah Anda sendiri. Setiap tahun hanya ada satu ujian akhir. Saya tidak tahu apa mata pelajaran ujiannya karena hanya akan diputuskan sebulan sebelum ujian. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa jika Anda tidak lulus ujian, Anda harus kembali ke tempat asal Anda. Tetapi jika Anda ingin lulus ujian ini, selain kekuatan, Anda mungkin akan membutuhkan banyak hal lain. Tetapi saya dapat menjamin bahwa selama Anda bersedia untuk belajar, Anda pasti akan memiliki orang untuk mengajari Anda. Adapun keinginan Anda untuk mendapatkan sumber daya, Anda semua juga dituntut untuk berusaha keras. Sama seperti bagaimana Anda mendapatkan emblem SREK dalam ujian komprehensif, di Akademi SREK, emblem adalah semua tujuan. Prasyaratnya adalah Anda memiliki cukup banyak dari mereka. Bahkan kita sebagai guru dibayar dengan emblem. Jika Anda menginginkan emblem ekstra, Anda hanya perlu memberikan kontribusi ekstra dan menyelesaikan tugas tambahan. Tidak ada yang terkecuali. Oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua adalah bahwa SREK adalah tempat yang tidak memihak di mana individu memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Adapun seberapa tidak terbatas kemungkinan Anda harus mencarinya sendiri. Akhirnya, saya ingin sekali lagi menyambut Anda di Akademi SREK. Saya berharap setelah ujian tahun akademik pertama, saya masih bisa melihat kalian semua seperti ini. Setelah menyelesaikan pidato ini, Ying Lohong menganggukkan kepalanya ke arah siswa baru ini, dan berbalik untuk pergi. Xiaoqi berkata, setelah menunggu sebentar kami akan membagikan asrama Anda, dan pada saat yang sama Anda akan menerima materi masuk Anda. Bersama-sama, Anda semua adalah kelas tingkat tahun pertama pengadilan luar. Kelas umum akan dihadiri bersama. Selama ujian individu, Anda semua telah memilih departemen Anda, dan kursus khusus akan datang dari penasihat akademik masing-masing departemen. Saya yakin Anda semua telah melihat guru waktu ujian Anda, jadi setelah itu Anda dapat meminta bimbingan dan pengetahuan mereka terkait dengan kursus khusus. Jadwal sekolah akan ada di materi entry Anda. Selanjutnya, guru Departemen Administrasi Pendidikan akan memandu Anda untuk menyelesaikan materi entry Anda. Apa? Asrama kamar tunggal membutuhkan lambang peringkat putih selama 1 bulan. Gratis, Anda hanya dapat memiliki 1 kamar tenda. Dengan sangat cepat, para siswa tahu persis apa lubang itu. Menerima bahan masuk mereka membutuhkan lambang peringkat putih. Yang paling membuat mereka takut adalah asrama akademi juga mengenakan lambang putih. Asrama untuk lajang dan kondisinya sebenarnya sangat baik. Namun, menurut pemahaman Lan Xuanyu, nilai lambang peringkat putih ini setara dengan sesuatu yang sangat mahal. Guru Departemen Administrasi Pendidikan adalah seorang pria parubaya yang duduk di belakang meja. Dia dengan malas berkata, Akademi melakukan ini untuk menumbuhkan gagasan bahwa Anda semua tidak boleh menuai tanpa menabur, Anda harus berusaha. Sejak usia muda, membesarkan seseorang untuk menjadi mandiri adalah kebiasaan yang baik, dan itu semua untuk memastikan bahwa Anda mempertimbangkan pemikiran orang lain. Anda semua tidak mendapatkan hasil dari ujian komprehensif. Setelah itu, kalian yang tidak memiliki emblem peringkat putih bisa menerima tugas. Misalnya, menyapu Sigat Plaza selama sebulan, atau hal semacam ini, akan memberi hadiah 1 lambang peringkat putih, yang seharusnya cukup untuk biaya hidup Anda. Baiklah, menurutku tinggal di 1 tenda juga tidak masalah. Kami bisa segera melakukan transaksi itu. Guru, bisakah orang lain tinggal di kamar asramamu? Lan Xuanyu mengajukan pertanyaan pragmatis. Tentu itu tidak diperbolehkan. Kamar asrama setiap orang hanya boleh ditinggali sendiri. Jangan heran saya tidak mengingatkan Anda semua tentang itu. Anda tidak dapat menyimpan uang seperti itu.
Kamar asrama masing-masing dialokasikan ke ruang kultivasi eksklusif Akademi Shrek. Jangan berpikir bahwa kalian semua dirugikan dengan membayar satu lambang peringkat putih. Pada kenyataannya, Akademi berinvestasi lebih banyak dalam hal ini daripada yang Anda pikirkan sejauh ini. Awalnya masih ada beberapa siswa yang berencana menanggung kesulitan dan memutuskan untuk tinggal di tenda. Bagaimanapun, mereka tidak seperti tim Lan Xuanyu yang memiliki panen semacam itu. Namun, setelah mendengar kalimat ini, siapa yang masih tidak berani tinggal di asrama? 1 tahun kemudian, mereka harus lulus ujian lagi, dan mereka harus berusaha keras untuk segera mempromosikan diri, tanpa penundaan. Mereka mengatakan itu adalah pengajaran yang santai, tetapi siapapun yang benar-benar mempercayai itu adalah idiot, bukan? Dengan susah payah mereka lulus ujian untuk masuk Akademi Shrek, yang bisa membayangkan mereka mungkin harus pergi seperti siswa yang baru saja mereka lihat. Lan Xuanyu, Qianlei dan Liu Feng bersama-sama memiliki 1 lambang peringkat ungu dan 5 lambang peringkat kuning. Karena tampaknya semua yang ada di Akademi diselesaikan melalui Shrek Emblem, Qianlei dan Liu Feng mungkin juga memberikan semua emblem mereka kepada Lan Xuanyu sehingga dia bisa membuat keputusan tentang bagaimana mengalokasikannya. Menggunakan lambang peringkat tinggi untuk langsung membayar hal-hal yang membutuhkan lambang peringkat lebih rendah bukanlah masalah sama sekali. Meskipun, seperti yang telah diketahui Lan Xuanyu dari Ji Hongbin, mengubah lambang peringkat lebih rendah menjadi lambang peringkat tinggi harganya bahkan lebih dari 10, secara komparatif. Namun, prosedur memasuki sekolah ini adalah pekerjaan prioritas utama, dan tidak ada cukup waktu untuk mencari orang untuk ditukar. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menggunakan 1 lambang peringkat kuning untuk membayar biaya asrama selama 3 bulan bagi 3 orang. Uang sekolah Shrek tidak dipungut biaya, setidaknya untuk biaya sekolah dasar. Setiap orang menerima 3 seragam sekolah berwarna hijau dan jadwal sekolah yang sesuai, bersama dengan Departemen Internal milik Akademi Shrek perangkat komunikasi jiwa. Menyerahkan biaya 1 kamar asrama hunian, ini semua dialokasikan kepada mereka, tetapi prasyaratnya adalah mereka menyerahkan senilai 3 bulan. Ini juga mengapa Lan Xuanyu langsung membayar selama berbulan-bulan ini. Jika tidak, dia lebih suka menukar sumber daya, membiarkan dirinya dan rekan-rekannya mempromosikan diri mereka lebih cepat. Meskipun dia tidak tahu bagaimana melakukan tugas untuk mendapatkan emblem Shrek. Satu hal yang sangat jelas dijelaskan oleh Lan Xuanyu adalah bahwa semakin kuat mereka, semakin besar hadiah untuk menyelesaikan tugas, dan menyelesaikan tugas akan sedikit lebih mudah. Kamar asrama ketiga orang itu berdekatan satu sama lain. Gerbang Departemen Administrasi Pendidikan memiliki banyak bus antar jemput yang dihentikan oleh mereka yang dapat mengantarkan mereka ke kamar asramanya, tetapi hanya sekali ini. Setelah itu, jika mereka ingin pergi kemanapun, mereka perlu berjalan kaki atau membeli mobil bimbingan jiwa mereka sendiri. Lan Xuanyu sebenarnya paling tertarik untuk mengubah emblem Shrek miliknya. Dia benar-benar ingin melihat daftar pertukaran, karena saat ini mereka sebenarnya memiliki cukup banyak lambang untuk dapat ditukar dengan sesuatu. Tapi, guru Departemen Administrasi Pendidikan mengatakan kepada mereka bahwa, selain siswa yang tidak berhasil bergabung dengan Shrek, jika mereka ingin melakukan pertukaran, mereka terlebih dahulu membutuhkan guru Departemen Studinya untuk memberikan otorisasi. Setelah itu, mereka bisa memasukkan aplikasi pertukaran di jurusan studinya. Setelah balasan resmi, barulah mereka bisa pergi ke Shrek Academy Exchange Center untuk bertukar. Terhadap para siswa yang masih memilih tinggal di tenda 1 orang, sikap guru Departemen Administrasi Pendidikan jelas sedikit lebih dingin. Akademi Shrek benar-benar terlalu besar. Itu tergantung pada danau untuk membangunnya, dan dari jalan tepi danau yang membentang keluar, butuh 100 menit untuk akhirnya memasuki area asrama. Saat tiba di sini, mata mereka membelalak. Sederet pohon demi deretan pohon terpisah deretan demi deretan villa setinggi 3 lantai. Setiap 6 villa disatukan. Gaya bangunannya sangat klasik, dan ditambah dengan energi kehidupan yang padat yang berasal dari danau Dewa Laut, itu hanya seperti negeri ajaib duniawi. Tidak mungkin 1 orang per villa, kan? Qianlei menelan seteguk air liur. Mengemudikan mobil adalah anak muda lainnya, yang menoleh dan tersenyum, berkata, benar, tepatnya 1 orang per villa. Saya akan memberitahu Anda bahwa meskipun akademi adalah pencatut, manfaat yang Anda dapatkan darinya cukup banyak tanpa perbandingan. Ketika saya baru tiba di sini, saya juga terkejut dengan semua ini. Bagaimanapun, percayalah, biaya 1 lambang peringkat putih untuk penginapan benar-benar sepadan. Saat dia berkata sampai di sini, wajahnya menunjukkan jejak desahan.
Lan Suanyu bertanya, "Senior, apakah Anda mengemudikan shuttle bus ini untuk mengantarkan kami, juga diklasifikasikan sebagai misi akademi?" Solen 4 chapter 295. 295 melapor masuk. TL, Teknolizat. Persis. Aku melakukannya untuk mendapatkan tempat tinggal. Saya dianggap memiliki kemampuan yang tidak masalah. Tahun ini adalah tahun kelima saya, dan setiap tahun saya hanya mampu menyelesaikan ujian akhir. Saya hampir menghabiskan semua emblem saya, jadi tidak ada yang bisa dilakukan selain menggunakan jenis tugas paling dasar ini untuk mendapatkan poin. Senior dengan kemampuan atau junior tidak akan seperti saya. Qian Lei penasaran, dan bertanya, "Senior, berapa banyak emblem yang bisa kamu dapatkan dengan mengendarai mobil?" Senior itu berkata, 1 bulan, 1 lambang pangkat putih. Hanya cukup bagiku untuk tinggal di asrama. Namun, makanan akademi tidak dipungut biaya, jadi tinggal di asrama memberikan makanan gratis. Saya hanya harus bekerja selama 2 jam setiap hari, jadi itu masih sepadan. Tentunya bagi orang yang punya kemampuan, ini sepertinya buang-buang waktu, tapi penghasilan ini stabil. Ini tidak seperti tugas yang bisa gagal. Jika suatu saat Anda tidak mencapainya, Anda harus tidur di tenda di luar ruangan. Saya berada di departemen tambahan, dan tugas yang dapat saya selesaikan tidak banyak. Jadi tidak ada lagi yang bisa saya lakukan, saya harus melakukan hal-hal dengan cara ini. Saat dia berbicara, bus antar jemput berhenti di samping satu deretan villa yang saling menyambung. "Kami sudah sampai, ini asrama kalian semua. Baris ke-16, nomor 1, 2, dan 3, ketiga villa ini adalah tempat tinggal Anda. Anda harus memeriksanya sebentar. Benar, aku akan memberimu satu rekomendasi junior. Sejak Anda tiba di Shrek kami, agar Anda dapat memanfaatkan semua waktu kultivasi Anda tidak dapat menyia-nyiakan 1 menit atau detik pun, karena semua orang akan berusaha keras. Dan ujian tahunan akademi akan berjalan sesuai dengan kekuatan rata-rata 1 tahun kalian. Kudengar tahun kalian sangat kuat, jadi kuperkirakan ujianmu akan lebih sulit dibandingkan ujian kami. Mampu bertahan adalah kemenangan. Saya juga harus berusaha keras. Dalam 1 tahun, saya akan bisa lulus dari pengadilan luar. Saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk menyentuh pengadilan dalam, tetapi jika saya dapat memasuki pelataran dalam, itu adalah satu langkah nyata ke surga. Setiap senior pengadilan dalam sangat dihormati oleh federasi dan dia diberi sumber daya yang besar." Berbicara tentang inner court, ekspresi pengemudi itu jelas penuh kerinduan. Mereka keluar dari mobil dan mengucapkan selamat tinggal pada kakak kelas. 3 orang Lan Suanyu melihat deretan villa di depan mereka, dan semuanya menampakkan ekspresi bersemangat. Mereka telah berusaha keras untuk waktu yang lama, mempertaruhkan semuanya untuk waktu yang lama, dan akhirnya mereka bergabung dengan Akademi Shrek. Mulai saat ini, mereka sudah benar-benar berubah menjadi orang-orang Shrek. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Lan Suanyu di rumah baris ke-16 nomor 1, Qian Lei di nomor 2, dan Liu Feng di nomor 3. Ketiga orang tersebut telah menggunakan perangkat komunikasi Shrek mereka untuk menyimpan nomor orang lain, sehingga mereka dapat langsung berhubungan satu sama lain menggunakan perangkat ini. Menggunakan perangkat komunikasinya sendiri untuk membuka pintu ke ruangan, Lan Suanyu memasuki apa yang diklasifikasikan sebagai wilayahnya. Saat masuk, pertama ada aula dengan langit-langit tinggi. Aula ini tampaknya memiliki sofa yang tampak sangat nyaman. Itu terutama mengandalkan dekorasi berwarna putih susu dan kuning muda, dan pada dasarnya semuanya terbuat dari batu dan bahan kayu. Itu ringkas dan halus. Meja teh memiliki kertas di atasnya. Lan Suanyu mengambilnya untuk melihatnya. Akun tertulis tersebut menyinggung semua fitur villa, yang memiliki segala macam kemampuan. Lantai pertama memiliki ruang tamu dan kamar mandi tamu, serta dapurnya dan ruang penyimpanan tambahan. Di lantai 2 ada 2 kamar tidur. Setiap tahun, Akademi Shrek mengizinkan anggota keluarga siswa untuk datang dan berkunjung selama 1 bulan. Itu juga memiliki ruang kabin simulasi, jadi dengan kata lain, dia tidak harus pergi ke ruang kelas khusus, dia bisa langsung menggunakan kabin simulasi di sini. Lantai 3 adalah ruang meditasi. Sampai di titik ini, Lan Suanyu tidak bisa membantu tetapi tercengang. Setiap lantai memiliki luas sekitar 100 meter persegi, dan seluruh lantai ketiga hanyalah satu ruang meditasi. Selain itu, ada juga satu lantai bawah tanah, yang merupakan ruang budidaya. Termasuk adalah ruang kultivasi pertahanan tinggi dan ruang gravitasi. Ini tidak terlalu mengejutkan.
Dibandingkan dengan rumah Lan Xuanyu di planet Tianluo, itu tidak sebaik. Seluruh villa memiliki luas sekitar 400 meter persegi. Mereka memiliki fasilitas masing-masing, dengan semua yang dibutuhkan tersedia. Lan Xuanyu dengan cepat mengunjungi villa itu. Kamar tidurnya sangat nyaman, dengan semua perlengkapan tidur yang diperlukan tersedia. Semua tempat tidurnya masih baru, dan masih ada sedikit bau sinar matahari. Ruang kabin simulasi sangat besar, setara dengan 2 kamar tidur yang disatukan. Di dalamnya ada platform dengan kabin simulasi canggih yang dia tidak tahu modelnya. Selain itu, masih ada tempat yang luas. Tapi, yang paling mengejutkan Lan Xuanyu adalah ketika dia berjalan ke lantai 3. Di tangga yang tiba di lantai 3, hanya ada satu pintu besar, tetapi selain itu sepertinya pintu ini terbuat dari logam. Pintu besi itu dalam keadaan tertutup. Lan Xuanyu menggunakan perangkat komunikasi Akademi Shrek miliknya untuk memasangkan kunci kombinasi, dan pintu besar itu perlahan terbuka. Setelah dia memasuki pintu besi ini, dia segera merasa bahwa kulit kepalanya mati rasa, dan setiap sel di tubuhnya bersemangat. Ruang meditasi. Ini adalah satu ruangan bundar yang besar, membentang luas lebih dari 100 meter persegi. Langit-langit ruangan juga berbentuk busur melingkar. Yang paling aneh, atapnya benar-benar transparan. Dia tidak tahu apakah itu terbuat dari logam transparan atau bahan lain. Kubah transparan memiliki garis-garis yang menonjol di sekelilingnya, yang ketika sinar matahari menyinari mereka menyebabkan seluruh ruangan menjadi berwarna keemasan. Lantai dan dinding semuanya rapi, dan memiliki pola berurat pada mereka. Pembuluh darah ini tampaknya secara tidak jelas menyerap energi sinar matahari yang datang kepada mereka. Tepat ketika dia tiba di sini, Lan Xuanyu segera merasa bahwa kekuatan asal surga bumi di sini setidaknya 3 kali lebih kuat dibandingkan dengan dunia luar, dan energi kehidupan juga setidaknya 1 kali lipat lebih kuat dari dunia luar. Meskipun dia tidak memiliki banyak pengetahuan di dalamnya, dia tahu dari satu tampilan bahwa desain dekoratif di dinding dan lantai ini haruslah arai bimbingan jiwa yang legendaris. Arai bimbingan jiwa terkait dengan rute studi penting lainnya dari Master Jiwa. Semua misya, armor pertempuran, dan senjata panduan jiwa memiliki hubungan dengan arai panduan jiwa. Namun, arai bimbingan jiwa sangat rumit untuk dipelajari. Ingin menguasainya, seseorang perlu menginvestasikan jumlah energi dan bakat maksimum ke dalamnya. Arai bimbingan jiwa di dalam ruang meditasi ini jelas berskala besar. Meskipun desain dekoratifnya tidak terlalu terkonsentrasi, itu masih mampu menyebabkan kekuatan asal surga bumi di sini menjadi sebanyak ini, dan dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa berkultivasi di sini pasti akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan di dunia luar. Tidak heran jika senior yang mengantarkan mereka mengatakan bahwa tinggal di villa benar-benar sesuatu yang berharga. Hanya satu ruang meditasi ini yang terlalu berharga. Akademi yang merawat mereka dengan baik memang benar. Kultivasi di tempat semacam ini, bagaimana mungkin Anda tidak bisa berpromosi dengan cepat? Tetapi lingkungan kultivasi semacam ini pasti terbatas di Shrek, dan dia merasa inilah alasan mengapa mereka hanya merekrut beberapa siswa setiap tahun. Berhenti di tengah ruang meditasi ini, Lan Xuanyu segera memiliki keinginan impulsif untuk berhenti sejenak dan mulai bermeditasi. Saat ini dia tahu bahwa kamar tidurnya sama sekali tidak penting. Jika dia ingin tidur, tidur di sini juga bagus. Dia tidak tahu seberapa kuat itu dibandingkan dengan dunia luar. Shrek benar-benar layak menjadi tempat yang didambakan oleh semua Soul Master. Tidak heran setiap kali Guru Ji menyebut Shrek, dia akan tampak sangat mengingatkan. Guru Yin, meskipun di permukaan dia mengeluh tentang hal itu, pada kenyataannya, itu karena dia tidak dapat melepaskan dan tidak ingin berpisah dengannya sehingga dia dapat memiliki keluhan seperti ini. Tepat pada saat itu, perangkat komunikasi Shrek di pergelangan tangan Lan Xuanyu berbunyi. Dia menunduk untuk melihat, dan melihat bahwa dia tidak tahu nomornya. Saat dia terhubung, sisi lain masuk dan dengan malas berkata, "Temui aku di Interstellar Center. Anda dapat menggunakan fitur navigasi suara di perangkat komunikasi Anda." Setelah satu kalimat ini, mereka langsung menutup telepon. Lan Xuanyu sudah pasti mengenali siapa itu, bukankah sebenarnya gurunya yang ceroboh itu? Lan Xuanyu hanya harus memikirkan, Wingman, satu kata itu dan dia agak menyesal memilih Departemen Komando Antar Bintang. Dengan raihan juara pertama, dia bisa saja memilih jurusan mana saja untuk diterima. Selain itu, dalam kondisi kultivasi seperti ini di Shrek, terutama dengan energi kehidupan yang melimpah, kekuatan garis keturunannya tidak perlu mengisi dirinya sendiri dengan kekuatan jiwa setelahnya.
Kecepatan promosi kekuatan jiwanya jelas akan meningkat, dan titik lemah ini akan ditambah. Kelas lapis baja ganda juga bukanlah pilihan yang salah, Dia bisa memikirkan ini semua yang dia inginkan, tapi saat ini dia sudah menjadi murid Departemen Komando Antar Bintang. Tanpa alternatif, dia hanya bisa meninggalkan ruang meditasi dengan patah hati. Solen 4 Chapter 296 Tang Zhenhua TL, Teknolizat. Perangkat komunikasi Slack memiliki tombol suara di atasnya. Yang harus Anda lakukan hanyalah menekan tombel ke bawah, dan mengatakan tujuan yang Anda inginkan. Secara alami, perangkat komunikasi dilengkapi dengan panduan suara. Karena tidak memiliki shuttle bus, ia hanya bisa mengandalkan kedua kakinya untuk melaju terus. Karena dia tidak terbiasa dengan jalan raya, dan juga karena dia tidak berani berlari terlalu cepat jika dia melanggar beberapa aturan yang tidak diketahui, Lan Xuanyu menggunakan waktu sekitar setengah jam sebelum dia akhirnya tiba di Interstellar Center. Interstellar Center adalah tempat yang sepi dan tidak menyenangkan seperti terakhir kali dia datang ke sana. Setelah memasuki pintu, itu masih kosong seperti sebelumnya. Hanya ada plane tempur dan mesia antar bintang yang kembali menarik pandangannya di tengah aula besar ini. "Ayo ikuti aku," sebuah suara yang akrab bergema. Kedua tangan pria paruh baya yang ceroboh itu tersangkut di saku. Tidak diketahui jam berapa dia muncul ke samping di aula besar. Hari ini dia tampaknya telah berganti pakaian, tetapi penampilannya masih terlihat agak compang camping, dengan rambutnya juga acak-acakan. Penampilannya sangat berbeda, dengan janggut besar yang menutupi lebih dari 2/3 wajahnya. "Halo guru," Lan Xuanyu menyapa dengan hormat. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, dia sudah ada di tangan orang ini, dan tidak ada yang bisa dilakukan selain jujur. Pria paruh baya yang ceroboh hanya berbalik dan pergi, membawa Lan Xuanyu ke lift. Kali ini, liftnya langsung sampai di lantai 6. Dari melihat tombol di lift, ini juga harus menjadi lantai tertinggi. Keluar dari lift, Lan Xuanyu kagum saat mengetahui bahwa lantai atas Interstellar Center memiliki langit-langit kaca yang sama dengan kamar asramanya, tetapi dibandingkan dengan asramanya, yang satu ini jauh lebih besar. Setidaknya berukuran 2000 meter persegi, dan juga memiliki ketinggian lebih dari 30 meter. Jika saat itu malam hari, tentu akan menjadi pilihan yang baik untuk melihat ke langit berbintang di sini. Kedua sisi ruangan memiliki beberapa platform dengan meja di atasnya. Model-model itu semuanya dalam gaya yang sangat sederhana dan tanpa hiasan, dan jelas itu bukan produk sains dan teknologi terbaru. Berjalan di dalam, ada meja, sofa yang acak-acakan, serta rak buku yang sangat banyak. Semuanya agak berantakan. Selain itu, ada juga tabel file yang sangat besar, di mana ada banyak cetak biru dan rencana desain dan semacamnya. Hal lain yang diperhatikan Lan Xuanyu ketika dia tiba adalah bahwa lantai atas Interstellar Center memiliki banyak desain dekoratif yang rumit di lantainya. Rupanya itu juga arai panduan jiwa atau semacamnya. Dia tidak tahu apa perannya. Pria paruh baya yang ceroboh berjalan dan menjatuhkan diri di sofa, setelah itu dia meminta Lan Xuanyu untuk duduk di sebelahnya. Lan Xuanyu merasa sedikit terbebani oleh betapa bagusnya aktingnya. Lagi pula, setelah ujian hari itu, guru itu tidak memberinya waktu yang menyenangkan. Pria paruh baya yang ceroboh itu dengan samar berkata, "Nama saya Tang Zhenhua, dan saya adalah guru Anda mulai sekarang. Aku akan memberitahumu satu hal yang baik. Kali ini, di Departemen Komando Antar Bintang, hanya kamu yang mendaftar dan hanya kamu yang diterima. Selain itu, Anda masih memiliki 7 atau 8 kakak laki-laki dan perempuan senior. Saat ini di pengadilan luar, ini adalah seluruh siswa Departemen Komando Antar Bintang kami." Lan Xuanyu, setelah mendengar ini, tidak bisa membantu tetapi pikirannya bergerak-gerak. Apakah ini kabar baik? Departemen Komando Antar Bintang yang besar ini hanya memiliki sedikit orang, seperti memiliki 2 atau 3 anak kucing. Kamu mungkin berpikir tentang betapa sedikit orang yang dimiliki oleh Departemen Komando Antar Bintang kita, kan? Tang Zhenhua dengan lemah berkata. Lan Xuanyu terbatuk, berkata, konsentrasi adalah ciri terbaik. Tang Zhenhua meringkuk, omong kosong. Saya akan memberitahu Anda, alasan mengapa kami tidak begitu populer adalah karena prasyarat kami dalam memilih yang terbaik terlalu tinggi. Jika Anda beralih dengan institut cabang kami, Departemen Komando Antar Bintang kami adalah departemen tunggal terbesar. Lembaga cabang, Lan Xuanyu menatap dengan bingung. Slack memiliki institut cabang.
Tang Zhenhua menggerutu. Anda akan mengetahui ini nanti, dan Anda juga akan pergi ke sana untuk mengalaminya. Anda tidak berpikir bahwa Akademi nomor 1 di Federasi selama 30.000 tahun, Akademi Shrek yang besar ini, hanya menerima beberapa orang ini setiap tahun. Informasi orang dalam Shrek dan kekuatan guru yang berkualitas hanya sekecil ini, ya. Anda semua mampu menguji ke cabang utama. Nyatanya, ini sudah jadi jalan pintas, wajar saja, karena kalian semua sudah terpilih sebagai satu dari 10.000. Jadi saya dengar selama kompetisi pra-pemilihan, di seluruh pra-pemilihan dan ujian komprehensif, Anda selalu berada di posisi pertama. Tapi sekarang kamu hanya punya 2 geringan. Tang Zhenhua berbicara. Aku beruntung, Lan Xuanyu buru-buru berkata. Tang Zhenhua menatap matanya. Sekarang, kita akan mengambil keberuntungan itu dan membentuknya. Tiap generasi, Shrek punya perwakilan. Mereka adalah satu-satunya orang yang dengan tulus dapat mewakili anak-anak surgawi Shrek yang dibanggakan untuk generasi mereka. Tetapi, jika Anda ingin menjadi orang ini, maka Anda harus jauh melebihi teman-teman Anda. Oleh karena itu, teman sekelas Anda bukanlah target pembanding yang sesungguhnya, tetapi target Anda adalah alam semesta. Lan Xuanyu benar-benar ingin berkata, Guru, saya hanya memiliki 2 cincin, bukankah ini terlalu awal untuk mengatakan ini? Tetapi melihat betapa bersemangatnya Tang Zhenhua, pada akhirnya dia tidak berani mengatakan ini dengan keras. Dia hanya mendengarkan dengan hormat pidato gurunya yang berapi-api. Saya meneliti situasi Anda dan berbagai informasi tentang Anda. Twin Martial Souls, lumayan, dan juga garis keturunan yang sangat istimewa. Inilah yang perlu Anda kembangkan di masa depan. Namun, Anda sama sekali tidak bisa lupa, Anda adalah bagian dari Departemen Komando Antar Bintang kami. Luar angkasa adalah wilayah kita, dan tempat kekuatan sejati kita muncul. Anda tahu mengapa saya mengatakan kepada Anda beberapa saat yang lalu bahwa itu adalah hal yang baik bahwa Anda adalah satu-satunya individu di Departemen Komando Antar Bintang istilah saat ini. Lan Xuanyu menyuarakan pikirannya, berkata, karena kamu hanya perlu menginstruksikan satu orang, aku. Pada saat yang sama, saya dapat meminta semua sumber daya Departemen condong ke arah saya. Tang Zhenhua berkata, poin pertama benar. Tapi poin kedua, bukan kesempatan. Kebiasaan Shrek adalah bahwa seseorang harus bergantung pada diri sendiri untuk memperjuangkan semua sumber daya budidayanya. Anda harus bergantung pada emblem untuk menukarnya. Lambang mewakili kontribusi Anda, dan lebih banyak kontribusi untuk Shrek akan membuat Anda mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya. Tidak ada yang bisa menjadi pengecualian. Bahkan jika Anda adalah satu-satunya siswa kami, tetaplah seperti ini. Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi agak kecewa. Dia berpikir bahwa karena dia adalah satu-satunya siswa di sini di Departemen Komando Antar Bintang, dia akan mampu memperoleh beberapa keuntungan besar dari para guru di sini. Kecewa? Maka Anda salah. Karena, dengan saya di sini, Anda tidak akan mengambil banyak jalan memutar. Mengambil jalan memutar yang lebih sedikit berarti Anda akan menghemat banyak sumber daya. Di seluruh pengadilan luar, saya yang tertua dalam hal usia. Jalan yang saya lalui bahkan lebih jauh dibandingkan dengan yang lain. Bahkan Ying Lohong itu tidak sebaik aku. Dan, akademi kami memiliki banyak rahasia, dan banyak peluang. Di bawah arahan saya, Anda dapat menggunakan lebih sedikit emblem dan mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk diolah. Benar, kamu baru saja sampai di sini. Hari ini adalah hari pertamamu. Departemen Komando Antar Bintang kami mungkin tidak dapat secara langsung memberi Anda beberapa sumber daya kultivasi, tetapi masih ada beberapa hal dasar yang perlu Anda miliki. Sebentar lagi, Anda akan langsung kembali ke asrama Anda, dan saya akan meminta seorang anggota staf mengantarkan beberapa barang ke asrama Anda. Anda perlu menyediakan ruang di aula lantai pertama asrama Anda. Saya akan memberi Anda meja desain untuk dimainkan, dan setelah itu Anda dapat menggunakannya untuk meneliti cetak biru. Juga, saya akan mengirimkan salah satu kabin simulasi milik Departemen Komando Antar Bintang kami. Ini akan masuk ke ruang simulasi Anda. Ini adalah hadiah pribadi saya untuk Anda, sisa dari penggunaan saya sendiri, dan saya akan menghapusnya dan memberikannya kepada Anda secara bertahap. Ini bukan departemen kami yang memberi Anda sumber daya. Jika ada yang bertanya, beritahu mereka apa yang baru saja saya katakan. Mengerti? Mata Lan Xuanyu bersinar-sinar. Dia agak cerdas, dan dia segera mengerti apa yang dimaksud gurunya. Meskipun mereka tidak dapat memiringkan sumber daya untuk menguntungkannya, ini tidak melanggar adat istiadat di permukaan. Nyatanya, dari beberapa kalimat ini saja,
dia bisa mendengar diskriminasi guru yang berpihak padanya. Segera, semua keluhannya terhadap Wingman-nya disapu bersih, dan dia memiliki kesan yang sangat baik tentang guru yang ceroboh ini. Jangan terlalu cepat bahagia. Ada beberapa hal yang harus menjadi milik Anda. Namun, hal-hal ini memiliki syarat. Karena kamu masuk sekolah di tempat pertama, maka setiap ujian setelah ini, kamu juga harus menjadi yang pertama. Jika kamu tidak berhasil, hehe. Tang Zhenhua tertawa, dan janggut lebat di wajahnya kemudian bergetar. Hati Lan Xuanyu menjadi dingin, dan dia segera merasa seolah-olah krisis yang hebat telah tiba. Rambutnya berdiri tegak seketika. Oke, kami tidak punya apa-apa lagi, kembali menunggu. Selain itu, dengan kekuatan Anda yang tidak mencukupi, pastikan Anda tetap rendah hati. Tang Zhenhua dengan sedih berkata, jangan seperti Yin Tianfan Idirot itu sebelumnya, yang pamer di mana-mana dan sangat terkenal. Itu tidak bagus, dan akhirnya pria mencolok itu keluar dari sini. Tetap saja, dia harus berhubungan denganmu. Katakan padanya, jika dia punya nyali untuk kembali, dia akan lebih baik bersiap untuk menerima pukulan. Ini adalah kata-kata saya padanya.